Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar
sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, pada hari Jumat sore dari Ambon ada petugas-petugas yang hendak memakamkan seseorang yang meninggal karena penyakit virus COVID-19, dihalang-halangi, bahkan jenazah direbut oleh banyak orang, khususnya 8 orang yang sekarang sudah menjadi tersangka. Petugas-petugas kesehatan ini adalah petugas-petugas yang baik, yang telah mengorbankan diri demi menghentikan penularan virus corona ini. Tetapi mereka ditolak, mereka tidak disukai, dan kita tahu sekarang ini tempat-tempat lain ada kenyataan bahwa banyak petugas-petugas yang memperjuangkan menjadi garda terdepan untuk menghentikan virus ini, seperti petugas medis, perawat dokter, petugas-petugas keamanan, polisi dan tentara. Seringkali mereka justru dihina, mereka justru tidak disukai, mereka dibenci, mereka ditolak. Inilah kenyataan yang ada dihadapi oleh orang-orang baik dan orang-orang benar. Tetapi saya sarankan kepada orang-orang baik ini, orang-orang benar ini, bertahanlah menjadi orang-orang benar dan orang baik. Karena bagi orang benar, bagi orang baik, ada ganjarannya dari Allah. Allah akan menerima mereka. Mereka layak di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, kita dengar tadi dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya dan putri atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, memang dalam kehidupan manusia betapa penting adanya dan kehadiran dari keluarga, dari bapak ibu, dari orang tua, dari anak-anak dan sanak keluarga yang lain.
juga mengakui pentingnya keluarga. Dia menghormati Santo Yosef dan Bunda Maria. Yesus senantiasa pada waktu muda dia dibina dan dididik oleh keluarga. Yesus mencintai keluarga. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, banyak orang sekarang seringkali menghancurkan keluarga hanya karena gila kedudukan, hanya karena rakus akan kesenangan-kesenangan dunia. Banyak rumah tangga hancur karena perselingkuhan. Akhirnya keluarga berantakan. Keluarga adalah tempat di mana orang pada akhirnya lari untuk mendapatkan perlindungan. Di sana ada damai. Betapa sedihnya ada banyak anak-anak yang tidak mempunyai lagi keluarga. Dia tidak tahu di mana papa dan mamanya. Betapa sedihnya menyaksikan anak-anak yang kehilangan keluarga. Betapa banyak orang juga yang mengalami krisis psikologis karena tidak pernah mengalami cinta dalam keluarga. Yang dialami dalam keluarga hanya kekerasan saja. Dialami dalam keluarga hanyalah hal-hal yang tidak menyakitkan. Demikian hidupnya berantakan karena pengalaman-pengalaman baik dan buruk dalam keluarga. Banyak rumah tangga hancur berantakan. Banyak ikatan perkawinan juga hancur. Banyak karena kerakusan akan kesenangan duniawi, lebih mengutamakan kedudukan, lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada keluarga sendiri. Yesus mencintai keluarga. Allah juga menghendaki bahwa kita tidak boleh menghancurkan keluarga. Peran keluarga itu sangat-sangat penting, sangat tempat hadir. Keluarga adalah tanda kehadiran Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini diwartakan pada kita sekalian. Oke, keluarga itu penting. Tapi di atas keluarga ada Yesus. Yesus sendiri berani memisahkan diri dari keluarga, dari orang tua, demi hidup dalam perkara-perkara. Kita ingat, ketika Yesus pada umur 12 tahun, dia berani memisahkan diri dari Yosef dan Maria dan datang ke bait Allah. Karena bagi dia harus lebih mementingkan Allah daripada keluarga. Hari ini diwartakan juga demikian, betapa penting keluarga. Tetapi demi Yesus seringkali kita harus tinggalkan keluarga. Dan ini kita lihat dalam gereja Katolik, adanya para imam, adanya biarawan-biarawati rela meninggalkan ikatan dengan keluarga demi mengikatkan diri pada Yesus dan juga pada perutusan Yesus. Biarawan-biarawati rela memperkarakan kaum kemiskinan, kaum ketaatan, kaum keperawanan sepenuh-penuhnya karena mereka mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Demikian juga para imam dengan hidup selibat. Saudara-saudara sekalian, keluarga itu penting, tapi seringkali juga demi mengutamakan Yesus, keluarga harus ditinggalkan. Keluarga
kita harus berpisah dari keluarga. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, diwartakan juga hari ini bahwa bukan hanya keluarga yang harus kita tinggalkan demi mengutamakan Yesus, tapi juga nyawa sendiri, bahkan nyawa sendiri. Berani kehilangan nyawa demi Yesus. Padahal memang kita harus juga memelihara nyawa kita. Jangan kita membiarkan nyawa kita hancur. Banyak orang membiarkan nyawanya hancur dengan mabuk, dengan merokok, juga dengan narkoba dan sebagainya. Karena itu dilarang dalam gereja Katolik. Orang untuk bunuh diri harus menjaga, merawat nyawanya. Nyawa adalah pemberian Allah yang istimewa, yang mulia. Tetapi sekali lagi, demi Yesus, kita umat Katolik, pengikut Kristus, harus berani kehilangan nyawa, harus berani kehilangan nyawa, harus berani juga menderita dan mati sebagai tanda kehilangan nyawa. Seperti juga dialami oleh Yesus, dia berani tersalib dan menderita karena kehilangan nyawa demi ketaatan kepada Allah. Tapi kemudian dia dibangkitkan. Kita juga demikian, berani kehilangan nyawa. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini disampaikan kepada kita warta yang istimewa. Keluarga hebat, penting, harus dijaga, dipelihara. Juga harus dijaga nyawa kita. Tapi diutamakan di atas segala-galanya adalah Yesus. Termasuk juga ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus yakni cinta kasih pada Allah dan sesama. Kita para pengikut Yesus harus utamakan juga beribadah kepada Kristus. Lewat misa, orasi, devosi, khususnya misa hari Minggu, mengutamakan Yesus daripada pekerjaan lain. Pekerjaan lain yang menyenangkan, yang mengenakan, tapi datang dulu kepada Yesus, disembah sujud kepadanya, mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi juga dalam hidup kita harus mengutamakan juga ajaran Yesus, kita kasih kepada sesama. Lebih daripada ajaran-ajaran adat, ajaran-ajaran manusia. Kita harus lebih mengutamakan hidup adil, hidup jujur, juga murah hati, peduli, hidup dalam kelemah lembutan. Lebih mengutamakan, walaupun barangkali ada ajaran-ajaran adat, aturan manusia yang menginginkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, balas dendam. Mungkin ada adat yang menginginkan boleh demikian. Barangkali juga ada adat aturan manusia menginginkan perceraian, boleh cerai, tidak apa-apa, kawin banyak kali. Nanti juga akan ditutup dengan barang-barang adat, barang-barang istiadat. Boleh, silakan. Diampuni oleh Allah. Hari ini diwartakan kepada kita, ajaran Yesus harus lebih diutamakan. Tidak diizinkan untuk perceraian. Harus setia kepada ikatan perkawinan sampai mati. Kita tidak boleh balas dendam. Yang harus kita utamakan adalah pengampunan, kelemah lembutan. Kita tidak boleh juga hoax, dusta di mana-mana seringkali. Semakin dirasakan boleh saja hoax demi kepentingan politik, ya, demi kemenangan politik, dusta tidak apa-apa. Itulah orang berpolitik. Kita umat Katolik tidak boleh
Yang harus kita utamakan adalah kejujuran, kebenaran, itu yang harus kita bela. Pengampunan yang harus kita bela, kemanusiaan yang harus kita bela. Kita tidak boleh jatuh dalam rasisme. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagi orang yang lebih mengutamakan Yesus, bagi orang yang lebih mengutamakan Allah daripada keluarga dan nyawa sendiri, dia akan menemukan nyawanya lagi. Tadi dikatakan dengan bagus, ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, dia akan memperolehnya kembali. Jadi kita harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Dan kalau demikian, kita akan mendapatkan kembali barangkali nyawa kita yang hilang, dan menderita, tersalib. Akhirnya kita akan dimuliakan, akan dibangkitkan seperti dialami oleh Yesus. Jadilah orang-orang benar, orang-orang baik. Pasti ada ganjarannya, ada ganjarannya. Jangan menyerah menjadi orang baik. Seperti kita dengar juga dalam bacaan pertama, Nabi Elisa, abdi Allah yang kudus, dia mengalami ganjaran, senantiasa diterima oleh seorang perempuan yang kaya di Sunem. Bahkan memberikan bukan hanya makanan tapi tempat tinggal. Karena Nabi Elisa adalah orang abdi Allah, adalah kudus. Tapi juga saat perempuan di Sunem itu adalah orang baik. Karena dia karena itu mendapat ganjaran. Akhirnya mereka akan memperoleh anak-anak laki-laki. Luar biasa, Tuhan akhirnya mengganjarkan kepada mereka bahwa mereka akhirnya punya anak. Itu menunjukkan bahwa kita harus bertahan menjadi orang baik, orang benar, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Dan kalau demikian, ada ganjaran layak di hadapan Tuhan. Kalau kita mati, kemudian kita dimuliakan dan dibangkitkan. Dan pasti juga kita akan mengalami mujizat dalam hidup kita, karena kita hidup baik, kita hidup benar. Marilah kita berdoa dalam perayaan ini supaya sungguh kita lebih mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Ada ganjaran kita para pengikut Yesus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.